Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Saya Anissa Nurhidayati, NIM A4102000044. Saya Rahma Lutfia Hoirunisa, NIM A4102000045. Saya Haida Farasna Yunanika dengan NIM A4102000046. saya Dewi Akiftina dengan NIM A410-2047. Di sini kami akan mempresentasikan tentang manajemen keuangan yang akan dimulai oleh Anissa. Pengelola keuangan. Asas pengelolaan keuangan. Yang pertama, tertib. Yang kedua, taat peraturan perundangan. Yang ketiga, efektif. Yang keempat, efisien. Yang kelima, ekonomis. Yang keenam, transparan. Yang ketujuh, bertanggung jawab. Yang kedelapan, keadilan. Yang kesembilan, kepatutan. Dan yang terakhir, manfaat dan kejujuran. Tertib dan taat peraturan perundangan. Tertib artinya keuangan dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Taat artinya pengelolaan keuangan harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Manajemen keuangan sekolah sebagai proses merealisasikan kegiatan pengaturan keuangan untuk mewujudkan tujuan yang efektif dan efisien. Kegiatan manajemen sekolah. Yang pertama, menetapkan sumber dana. Yang kedua, pemanfaatan. Yang ketiga, pelaporan. Yang keempat, pemeriksaan. Dan yang terakhir, pertanggungjawaban. Prinsip manajemen pendidikan. Yang pertama, efektif. Artinya sesuai dengan hasil dan target yang telah ditetapkan membandingkan hasil dengan keluaran. 2. Efisien. Artinya pencapaian keluaran yang maksimum dan dari masukan. 3. Ekonomis, artinya masukan dengan kualitas dan kuantitas tentu dengan harga terendah. 3. Transparan, artinya prinsip keterbukaan yang memungkinkan stakeholder mengetahui dan mendapatkan akses. 4. Bertanggung jawab, artinya semua sumber daya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan tujuan. 6. Keadilan, artinya ada keseimbangan kewenangan dan pendanaan atau distribusi hak dan kewajiban. Sumber dana sekolah. 1. Pemerintah. 2. Orang tua peserta didik. 3. Masyarakat. 4. Sumber dana minor. Rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Perencanaan keuangan sekolah perlu mempertimbangkan dengan RKS, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. RKAS merupakan rencana biaya program kegiatan selama 1 tahun ke depan. Tuntutan dalam menyusun RKAS. Yang pertama, penggunaan strategi analisis SWOT. Yang kedua, analisis SWOT dilakukan setiap tahun. Yang ketiga, PKAS sebagai penjabaran dari RKS. Yang keempat, program bersifat operasional. Yang kelima, pembeda yang jelas antara tujuan 4 tahunan dan sasaran 1 tahunan. Kepatutan dan manfaat. Kepatutan artinya tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional. Manfaat artinya keuangan sekolah diutamakan untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Moral artinya pengelolaan dilandasi oleh sikap kejujuran. Adapun pendistribusian keuangan sekolah. Kegiatan dalam memetakan biaya pengelolaan sekolah yang disesuaikan dengan standar pembiayaan yang telah ditentukan. Ada 2 hal yang perlu diperhatikan dalam menetapkan anggaran. Yang pertama unit cost, yang kedua volume kegiatan. Prinsip penyusunan anggaran. Yang pertama, komprehensif, kemandirian,
terperinci, disiplin anggaran, fleksibilitas, menggunakan skala prioritas, dan keterbukaan. Pembelanjaan dan pembukuan keuangan. Setiap lembaga yang membelanjakan keuangan sekolah harus dicatat dalam pembukuan yang jelas, dan bukti-bukti penggunaan anggaran disimpan sebagai laporan. Pengawasan dan pelaporan keuangan. Yang pertama, pengawasan keuangan sekolah dilakukan oleh kepala sekolah dan instansi vertikal serta aparat pemeriksaan keuangan pemerintah. Yang kedua, laporan keuangan harus disusun berdasarkan anggaran yang telah dikeluarkan sesuai format yang telah ditetapkan di setiap daerah. Pertanggungjawaban. Tiap tahun sekolah menyusun laporan pertanggungjawaban anggaran. Laporan tersebut berupa neraca, laporan surplus dan defisit, laporan arus kas, dan laporan realisasi anggaran. Sekian dari kelompok 7. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.